Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk belajar kembali, masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpanya kita tidak akan bisa lebih jauh mengenal agama kita, yaitu ada agama Islam, dan juga kita tidak bisa mengenal lebih jauh bagaimana seharusnya belajar Islam. Dan karena bimbingan beliaulah kita bisa menikmati nikmatnya Islam dan iman hingga hari ini. Baik, anak-anakku santri Kutab Awal 2A, kita akan mulai belajar kembali. Dan sebelum itu Ustazah mau memastikan dulu bahwa kalian sudah dalam keadaan suci, berpakaian yang rapi dan menutup aurat, dan juga kalian sudah memperbarui niat kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu itu niatnya lillahi ta'ala. Maksudnya bagaimana? Agar saat kita mempunyai ilmu, iman kita itu semakin kuat dan amal ibadah kita semakin baik. Jadi tujuan menuntut ilmu lillahi ta'ala adalah agar iman kita kepada Allah semakin kuat, adab kita semakin bagus, amalan kita juga semakin baik. Nah, maka dari itu saat menuntut ilmu kita juga harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapat ini bisa membantu kita untuk lebih dekat kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang adab bermuamalah atau bergaul atau berinteraksi dengan keluarga, yaitu umi, abi, saudara, dan juga keluarga lainnya. Kemudian setelah itu adab beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, doa, dan tilawah. Kemudian adab makan. Nah, semoga setelah memurajaah kembali adab-adab yang kemarin Ustazah sebutkan, kita bisa memperbaiki adab-adab kita dalam hal-hal tersebut. Misalnya setelah mengetahui adab makan, jadi makan kita itu lebih baik, jadi sudah nggak pernah makan atau minum dengan berdiri. Terus kemudian selalu membaca basmalah dan selalu memakan dengan tangan kanan. Nah, baik, setelah yang kemarin kita bahas, kita akan lanjut kembali
lanjut memurajaah adab saat keluar rumah. Nah, keluar rumah ini kita saat keluar rumah itu, yaitu hal yang pertama kita lakukan adalah berzikir. Zikir saat keluar rumah. Nah, itu misalnya bagaimana? Ya, bismillah. Kita melangkahkan kaki keluar rumah dengan membaca basmalah. Misalnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, itu juga bisa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau misalnya lupa, ya sudah basmalah gitu saja, bismillah begitu. Nah, kemudian setelah keluar rumah, nah itu kan biasanya kita naik kendaraan, naik sepeda, entah naik motor atau naik mobil begitu. Nah, kita juga berzikir saat naik kendaraan. Berzikir saat naik kendaraan. Nah, kemudian setelah itu memperhatikan alam. Nah, kan naik kendaraan, setelah naik kita mulai jalan. Nah, itu kita memperhatikan alam dengan iman selama perjalanan. Jadi ketika kita melihat ada burung beterbangan di jalan, kemudian ada daun-daun berguguran di jalan. Nah, itu semua mengingatkan kita atas kuasa Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menumbuhkan, memelihara daun-daun yang rindang, pohon-pohon yang besar, sehingga kalau kita jalan waktu siang-siang itu tidak merasa kepanasan. Nah, apapun yang ada di jalan, kita memperhatikannya dengan mengingat Allah, bahwa semua yang terjadi saat perjalanan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu ketika jalanan naik atau turun, nah kita juga berzikir saat jalan itu naik atau turun. Nah, itu adab di jalan. Adab di luar rumah termasuk juga adab berkendara, naik kendaraan. Nah, setelah itu kita lanjut, misalnya ini berkendaranya menuju tempat belajar. Nah, berarti sekarang kita lanjut memurajaah kembali adab belajar. Nah, bagaimana belajar itu? Yaitu satu, belajar dengan berpenampilan yang baik, berpenampilan yang sopan, dan juga dengan peralatan belajar yang lengkap. Jadi ketika kita belajar itu usahakan penampilan kita baik, rapi, seperti kalian saat ini. Meskipun hanya mendengarkan video dari ustazah, tapi penampilan kalian itu baik, rapi, bersih, menutup aurat, dan itu sudah ada pahala tersendiri dari Allah karena sudah menjaga adab di majelis ilmu. Nah, dan juga peralatan belajar yang lengkap, yaitu misalnya membawa buku dan alat tulis. Jadi seperti itu adabnya belajar. Jadi seperti itu adabnya belajar. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang kedua, bersyukur, hormat, dan taat kepada guru. Itu bersyukur, hormat, dan taat kepada guru. Jadi bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan atau mentakdirkan guru itu
mengajari kita, mentakdirkan guru kita ini bisa mengajari kita, mentakdirkan kita bertemu guru yang baik. Nah, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada guru kita atas apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Bersyukur kepada guru kita atas apa yang sudah guru kita ajarkan kepada kita, dan juga menghormati dan taat kepada guru. Nah, menghormati dan taat kepada guru itu salah satunya adalah memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran atau tidak menyela perkataan guru. Jadi seperti itu. Dan kemudian saat belajar itu adabnya adalah tenang di majelis ilmu. Jadi saat di majelis ilmu, entah itu bertemu langsung dengan guru kita atau dalam video, kita harus menjaga ketenangan kita saat berada di majelis ilmu, entah itu majelis ilmunya secara langsung atau tidak langsung, bertatap muka langsung dengan guru kita atau tidak langsung seperti saat ini. Baik anak-anakku, santri Kutab Awal 2A, sampai di sini dulu apa yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan, dan juga semoga Allah memberkahi usaha yang kita lakukan saat ini, usaha kalian dalam belajar, dan usaha Ustazah juga dalam menyampaikan ilmu kepada kalian. Semoga Allah memberi kita barokah dan taufik agar kita selalu dimudahkan dalam amal salih. Baik, kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.